Aplikasi pertama yang akan kita bahas yakni bernama Yamira. Yamira ini bisa di-download secara gratis. Jadi jika kalian ingin pakai, cukup download saja tanpa harus membayar. Langsung saja kita bahas. Kita buka aplikasinya. Nah, di sini ada berbagai menu yang ada di Yamira. Kita akan coba memotret bunga yang ada di depan saya ini. Kalian bisa menghidupkan panduan grid yang ada di sini. Tanda grid ini cukup ditekan sekali, maka dia akan muncul panduannya, gridnya. Ini akan berfungsi ketika kita akan mengatur komposisi. Nah, langsung saja yang pertama adalah menu fokus. Menu fokus di sini bisa kita atur mau auto atau manual. Nah, ketika kita manual, kita bisa mengatur fokusnya apakah ada di depan ataupun di belakang. Nah, ketika saya semakin ke kanan, maka fokusnya akan semakin ke objek yang jauh. Kita lihat. Nah, ketika ini saya naikkan, maka fokus berada di objek paling dekat. Nah, ada di sini. Nah, ketika kita auto, dia akan mencari sendiri objek mana yang harus difokuskan. Jadi tinggal pilih saja. Nah, menu yang kedua kita bisa mengatur exposure, apakah mau auto maupun custom. Nah, ketika custom seperti ini, kita bisa mengatur antara shutter speed dan ISO. Ketika kita ke ataskan, maka gambar akan lebih gelap. Sedangkan kalau shutter speed ini kita turunkan, nah seperti ini akan lebih lambat, namun gambarnya menjadi terang. Nah, ketika kita ataskan lagi, dan ini paling cepat adalah kalian bisa lihat di sini ada 1012. Jadi shutter speednya secepat itu. Nah, kita atasin ISO-nya, kita sesuaikan di sini. Jadi tinggal pilih sesuaikan gambar mau terang ataupun gelap. Yang ketiga adalah white balance. Nah, kalau kalian mengunci atau menggunakan mode manual, maka kalian bisa mengatur temperaturnya. Semakin ke kanan atau ke bawah, maka gambarnya akan semakin menguning. Jika ke atas, gambarnya akan semakin biru. Tinggal kalian ingin atur apakah mau suasana yang hangat ataupun suasana yang dingin. Nah, tint ini akan memberikan efek yang berbeda. Nah, seperti ini. Ini jika mode video. Kalian juga bisa menghidupkan gridnya untuk mengetahui panduan seperti ini. Kita juga bisa menggunakan mode ini untuk foto. Foto juga bisa diatur sesuai selera. Nah, kita bisa lihat hasilnya di galeri. Ini juga bisa diatur untuk kamera depan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini hasil videonya. Jadi kalian bisa mengatur mode manual ini sebelum masuk ke program editing. Jadi kalian bisa pilih sendiri gambarnya. Ini hampir sama dengan menu manual yang ada di kamera DSLR. Aplikasi kedua yang bisa kita pakai agar HP kita seperti mode DSLR, yakni ProMovie. Nah, ProMovie ini juga gratis, namun ketika kalian menggunakan versi gratis, maka akan ada watermarknya di sini. Ketika kalian ingin menggunakan yang tanpa watermark, maka kalian harus mengeluarkan uang sebesar 45.000 untuk membeli aplikasi ini. Namun watermark yang ada di hasil video ini, saya sudah mencoba, watermarknya ini kecil, sehingga kalian cukup mengecrop saja bagian yang ada watermarknya. Nah, aplikasi ini cukup lengkap. Kita bisa memilih di setting mulai dari frame rate. Nah, ada beberapa pilihan, mau pakai 16:9, 1080, 30 frame maupun yang kualitasnya standar. Dan kita bisa merekam dengan kualitas 4K. Gambarnya akan makin besar. Namun saya cukup memakai Full HD saja. Kalian bisa memakai hingga 120 frame per second. Nah, gunanya ketika kalian akan membuat gambar slow motion ketika nanti diedit, maka gunakan yang 120 frame per second ini, sehingga slow motion kalian menjadi lebih halus. Oke, itu dari sisi setting. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan manual shutter speed di sini.
ada beberapa pilihan. Di sini maksimal adalah 8.000. Kalian bisa menggunakan sesuai selera. Fungsi shutter speed ini kalian bisa mencari sendiri fungsi dari kenapa kita harus menurunkan maupun menaikkan shutter speed ini. Nah, selain itu ada juga ISO. ISO di sini paling gede yakni 736. Nah, paling kecil adalah 23. Berbeda dengan kamera DSLR yang paling kecil adalah 100. Kalian bisa pilih sendiri seperti apa. Nah, white balance di sini juga banyak pilihannya. Mau yang auto, daylight, cloudy, shade, tungsten, fluorescence, gray card maupun manual. Nah, ketika kita manual bisa kita naikkan di sini. Ketika diturunkan maka gambarnya akan semakin bluish. Nah, ketika dinaikkan maka gambarnya akan semakin kuning. Kalian bisa menggunakan fungsi Kelvin ini ketika ingin mengambil gambar sunrise maupun sunset, sehingga gambar yang dihasilkan akan lebih dramatis. Kalian bisa mengambil gambar dengan warna yang sesuai keinginan. Nah, selain itu ada juga fokus. Nah, fokus di sini juga bisa, semakin angkanya besar maka semakin jauh objek yang akan difokuskan. Kalian bisa mengkombinasikan masing-masing menu yang ada di sini. Ini lebih lengkap dari aplikasi sebelumnya dan ini hampir mendekati dengan kamera DSLR. Namun jika kalian ingin mengambil gambar maupun membuat film dengan HP, maka aplikasi ini salah satu yang saya rekomendasikan. Sekian untuk hari ini tentang review aplikasi terbaik di 2020 yang bisa membuat HP kamu seperti kamera DSLR. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, juga share ke teman-teman kamu agar semuanya tahu. Tetap kreatif dan sampai jumpa.